Hai Sobat Cermin Lawas, thank you udah klik video ini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Salam kenal buat kalian yang baru pertama kali mampir, dan selamat datang kembali buat kalian yang udah subscribe channel Cermin Lawas. Balik lagi bareng aku, Puan Saragi bukan Puan Marani, dan gue Niki Stevian, dan selamat datang di Cermin Lawas. Nah, Kak Niki, Iya, di episode kali ini nih, apa tuh? jadi gue mau flashback dulu. Di episode kemarin kan kita udah bahas soal Plaza Glodok ya. Dan Plaza Glodok ini memang lagi trending topik nih. Betul. Diperbincangkan di banyak platform. Entah itu di TikTok, di Instagram, ataupun di YouTube itu sendiri kan. Betul. Dan ada salah satu isu mengenai kejadian kebakaran kemarin yang dikaitkan dan ada yang bilang nih ada kemungkinan dengan hal tumbal. Iya, karena banyak banget sih beberapa teman-teman paranormal yang mungkin udah menerawang ya. Mungkin ada arah yang ke sana. Cuma kan kita balik lagi nih, kita nggak bisa langsung ngomong kalau memang itu ternyata tumbal gitu loh. Karena udah sempat kita buka juga di kartu tarot, dan tapi kan kita mengembalikan juga nih ke penonton gitu loh. Bagaimana tanggapan dari penonton gitu. Yang penting kita doain aja semoga korban-korban yang mungkin belum ditemukan bisa segera ditemukan ya. Amin. Dan diterima di sisinya gitu loh. Jadi memang segala bentuk konten yang disajikan di platform apapun, kita juga sebagai penonton memang harus bijak. Jangan selalu ditelan mentah-mentah semuanya gitu kan. Lagi-lagi kan ini kan sifatnya masih opini juga kan. Betul. Gitu. Tapi mengenai hal yang dinamakan tumbal ini Kak, gue jadi ingat satu cerita yang lu pernah ceritain ke gue berkaitan dengan tumbal. Ceritanya udah lama kan. Cerita lu udah ini. lama aja, udah lama banget. Gue mau denger dong, lu cerita ke teman-teman Cermin Lawas, cerita lu yang ada berkaitan dengan tumbal ini, pengalaman lu sendiri kan ya. Betul. Jadi gimana tuh ceritanya? Nah, kenapa gue bisa ngontrak di sana, Buan? Karena waktu itu gue lagi ada mutasi kerjaan nih. Jadi dari Jakarta gue dipindahin ke daerah Tangerang. Daripada gue bolak-balik kan makan ongkos juga nih. Dan jauh juga, iya. Jadi gue mutusin buat ngontrak aja lah di daerah Tangerang tersebut. Nah, singkatnya gue ngontrak sekitar 3 bulan. Kontrakannya itu berderet ya, Puan, berderet 4. Nah, itu kejadian ini sama seperti yang gue alamin di cerita sebelumnya tuh, yang cerita tentang si Surti. Nah, itu kejadiannya juga dialamin di kontrakan itu juga. Oh, jadi tempat yang sama. Iya, tempatnya sama. Nah, ceritanya 3 bulan awal gue ngontrak, atau sekitar 3 atau 4 bulan, ada pendatang baru, Buan. Cuman dia ngontraknya itu bukan di deretan kontrakan yang gue tempatin. Jadi ngontraknya itu di seberang gua. Mereka tuh pendatang, suami istri, dan mereka tuh dari Depok katanya. Ya, lebih enaknya mungkin kita manggilnya Pak Ahmad aja ya, Pak Ahmad dan Bu Sri gitu loh. Kan mereka suami istri. Nah, jadi nama kita samarkan aja. Nah, sebelah rumahnya si Pak Ahmad dan Bu Sri, karena kan gua di paling pojok nih, dan di depan gua pas di pojok juga dia. Dan di sebelahnya si Pak Ahmad dan Bu Sri ini ada namanya Budian. Budian ini jualan kayak mimian gitulah. Terus udah gitu jualan kayak gorengan, sosis, nugget gitu lah. Ya, enak sih. Terus kayak teh sisri gitu, pokoknya minuman anak-anak kecil lah. Jajanan bocah lah gitu kan. Dan kebetulan gue sering banget jajan di tempat mereka. Berarti lu bocah juga? Enggak, karena memang murah-murah gitu makanannya. Dan kebetulan ya gue mager juga lah kalau misalnya mau jalan keluar, mendingan yang deket aja gitu kan. Ya, tinggal jalan ke depan rumah teriak, kan. teriak kemudian mau ini dong gitu kan. Nah, kebetulan ketika gue lagi jajan, ada tuh si Pak Ahmad sama si Bu Sri ini lagi di depan juga. Gue kan orangnya nyapa ya, namanya tetangga kan, Pak, Bu, baru ya di sini gitu. Terus gue kenalan lah, kenalin Bu, Niki gitu kan. Nah, gue tuh orangnya dulu suka promosi. Iya, gue punya channel YouTube sebelumnya. Jadi gue suruh mereka buat subscribe gitu. Aduh, jadi ngomongin masa lalu nih. Anjay. Terus gue suruh, Pak, subscribe gini. Gue ngobrol-ngobrol, tapi nggak langsung gue tembak buat mereka suruh subscribe gitu loh. Basa-basi baru gitu diarahin loh. untuk, oh saya punya channel nih Pak, subscribe dong Pak. Iya. Gitu lah ya. Nah, kebetulan mereka juga suka horor ternyata, Buan. Jadi nyambung lah ngomongnya sama gue. Dan gue kasih tau lu dulu ya, si Mama Dian ini punya anak namanya Nur. Nur ini adalah salah satu anak yang sensitif juga. Bisa dibilang dia bisa ngelihat sosok astral. Dan dia nggak perlu ditutup matanya kayak gue. Oh, dia tuh memang selalu on terus. Jadi dimanapun dia berada, dia ngeliatnya jelas, Puan. Oh, ya intinya dia punya kelebihan lah. Punya kelebihan, dan itu nggak bisa ditutup. Berarti ya memang udah jalur hidupnya begitu. Nah, kalau gue lagi nggak mau ngeliat, gue nggak akan lihat. Tapi kalau gue mau ngeliat, gue akan lihat. Dan bedanya, kalau malam gue lebih ngeliatnya lebih jelas.
Kalau si Nur ini dia nggak siang nggak malam liatnya jelas Buan. Bahkan dia lebih parah dari gua, ngeliatnya kayak gua ngeliat lu aja gitu, jelas banget matanya. Berarti ini ya ibaratnya kata mata utanya terbuka lebar. Iya, makanya kenapa si Nur ini anaknya sedikit introvert. Nah si Budi ini kan cerita sama gua, anaknya kayak gini, barulah si Pak Ahmad sama Bu Sri ini nimbrung gitu, karena dari obrolan itu yang si Mama Dian cerita ke gua gitu kan. Nah awal-awalnya nggak ada sesuatu yang buruk ya tentang mereka ya, jadi kita masih kayak ngobrol-ngobrol biasa, kalau keluar saling sapa gitu loh. Tapi makin lama gue udah ngerasa sesuatu yang janggal nih. Itu dimulai dari bulan keempat berarti Bulan ya? keempat kelima lah. Oke. Jadi kejadian janggalnya itu ketika gue lagi pulang ke Jakarta nih Puan. Jadi kan si Mama Dian itu sering banget kesurupan ya. Oh. Jadi setiap kesurupan pasti minta tolongnya, kalau nggak ke gue, ke teman gue gitu. Karena waktu gue ngontrak kan berdua ya sama teman gue juga. Teman gue bisa gila. Intinya ngerti lah. Artinya gitu. ngerti. Nah, terus udah gitu, gue pulang ke Jakarta. Nah, si Nur ini telepon gue, minta tolong karena mamanya kesurupan. Terus gue bilang gue lagi di Jakarta, nggak bisa. Gue bilang kayak gitu kan. Dan kebetulan teman gue juga balik. Intinya berarti di situ lagi nggak ada lu ataupun temen lu ya di kontrakan itu. Nah, ternyata ditolongin lah sama si Pak Ahmad ini yang masih Bu Sri. Di handle lah sama mereka gitu kan. Dan ya puji Tuhannya bisa gitu. Bayan. Tapi ada sesuatu yang janggal ketika mereka megang cara penanganannya beda lah sama gue lah. Jadi mereka tuh penanganannya, mereka punya batu, gue nggak tahu tuh batunya warna apa. Intinya si Nur ini cerita sama gue, batu itu direndam ke dalam air, disuruh minum, dan ditempel-tempelin ke badan gitu. Oh, si batu yang udah dicelup ini? Iya. Aneh ya. Terus udah gitu si Pak Ahmad ini bilang, kamu siap gak kalau misalnya mama kamu tuh kita lebur? Dia bilang gitu. Berarti kan kalau dilebur kan konotasinya itu dihancurkan dong. Mamanya dilebur, bukan sosoknya dilebur gitu. Nah itu gue sedikit janggal di situ. Dan lu tau nggak, tiba-tiba tuh si Nur ini mata batinnya ditutup. Sama si Pak Ahmad ini? Sama Pak Ahmad ini. Gue nggak tahu kenapa tiba-tiba ditutup. Oke. Dia ngambil keputusan sendiri aja gitu ya? Iya. Dia sih ngerasanya katanya tuh dia udah anggap si Nur ini kayak anaknya sendiri lah. Intinya dia ngomong kayak gitu. Terus dia ngerasa si Nur ini mungkin terganggu lah. Jadi mungkin niat dia baik sebenarnya gitu. Pada waktu itu omongannya ya maksudnya supaya si Nur ini nggak kenapa-napa karena bisa ngelihat mereka gitu. Iya benar. Ya udah dong, ketika udah ditanganin sama mereka ya gue nggak ikut campur lagi gitu. Terus singkat ceritanya itu ada momen pas malam-malam ya, gue lagi tidur di jam 2 subuh, tiba-tiba di atap platform gue itu bunyi-bunyi gitu, kayak ada pasir-pasir jatuh gitu Buan. Terus sama bunyi hewan kayak gitu. Tapi kalau kucing jejak kakinya aneh banget, kayak bukan kucing, jadi kayak hewan melata yang merayap gitu loh. Kalau kucing kan beda ya, dan pasti kalau kucing ada bunyinya gitu. Iya, benar-benar. Dan ketika gue denger itu, gue keluar nih sama teman gue ngecek. Gue naik ke atas, kebetulan kan di deket kontrakan gue kan depannya ada teras ya, dan itu ada kayak injekan gitu loh. Jadi gue ngintip ke atas, tapi nggak ada apa-apa, gue senter-senter. Dan akhirnya gue masuk ke dalam. Terus teman gue mungkin takut ya, gue juga nggak tahu kenapa, dia akhirnya sholat malam-malam. Ya gue juga setel lagu-lagu gereja lah segala macam. Gue juga doakan. Dan gue denger ada suara dentuman itu sekitar 3 atau 4 kali gitu. Bum, bum, dari atas. Bum, iya. Terus gue telepon saudara gue si Tony. Gue minta tolong nih, soalnya kan gue nggak ngerti ya. Pada saat itu gue nggak ngerti sama sekali. Jadi gue nggak ngerti cara penanganan ketika kita diserang kayak gitu. Terus si Tony bilang, lu ambil garam, lu aurin lah depan rumah lu sekitaran. Jadi gue dipandu sama dia tuh. Gue aurin tuh garamnya kan. Tadi gue mikir garam buat apaan sih? Kotor anjir. Karena kan dia aurin gitu ngeres ya. Iya. Karena gue nggak ada kepikiran gitu. Gue nggak tahu kalau garam itu bisa menetralisir energi negatif gitu loh. Cuman garamnya sudah didoakan. Oh. Itu Buan. Ya udah akhirnya gue tinggal tidur. Dan keesokan harinya gue iseng, gue ngecek ke depan. Dan lu tahu garam yang udah gue taburin itu berubah warnanya jadi hitam.
Hitam. Iya, Anjir, kayak gosong. kebakar ya, kayak kebakar gitu. Kok bisa ya? Gue nggak tahu kenapa. Dan akhirnya teman gue pulang ke rumahnya. Gue masih stay di situ tuh tadinya tuh. Cuman karena teman gue pulang, gue takut kan sendirian. Iya juga Ya udah, akhirnya gue pulang juga ke rumah. Oke. Terus gue bilang sama teman gue, nanti kalau misalnya lu balik baru gue balik. Kalau lu nggak balik, gue nggak balik nih. Gue bilang kayak gitu. Gue juga takut. Gue nggak mau di situ sendirian. Karena tadinya gue juga nggak tahu nih siapa yang iseng gitu. Oh. Cuman gue nggak tahu kenapa gue kayak feeling aja gitu. Oh, jangan-jangan ini nih gitu kan. Nggak tahu, gue feeling aja Puan. Cuma kan gue nggak mau nuduh-nuduh orang ya. Jadi gue diemin gitu. Dan pada saat itu si Tony itu juga nggak ngomong apa-apa perihal siapa yang ngirim gitu-gitu dia Nggak ngomong. Oh. Dia cuma bilang, lu siapin garam aja gitu. Nah, kan posisinya gue lagi pulang ke rumah ya Puan, di Jakarta kan. Dan si Nur itu tiba-tiba ngontek gue. Oke. Dia bilang katanya si Pak Ahmad itu keluar rumah. Jadi si Nur kan lagi tidur tuh. Terus begitu dia mendengar ada suara orang jalan gitu depan rumah dia. Terus dia ngintip dari jendela, katanya si Pak Ahmad lagi jalan keliling-keliling terus sambil ngeliatin rumah gua, katanya gitu. Oke. Nah, ditambah teman gua dicat sama orang yang tinggalnya nggak jauh dari situ, sama-sama orang kontrakan juga lah. Tapi dia di belakang, kontrakan di belakang, dan dia itu rumahnya tingkat, jadi dia bisa ngeliat ke arah kontrakan gua dari balkonnya. Nah, si orang itu ngontek ke teman gua, bilang kalau si Pak Ahmad ini ada naruh sesuatu di belakang, di samping tembok. Kan samping tembok kontrakan gua kan kebun ya. Jadi dia kayak ngubur sesuatu gitu. Nah, karena gua takut, ya udahlah, besok gua mutusin buat gua balik lagi ke kontrakan tuh. Ya kan? Akhirnya gua balik pagi-pagi sama teman gua juga. Akhirnya kita gali-gali tuh. Ada apa yang ditaruh sama dia. Dan menurut teman gua, katanya itu ada batu ditaruh di situ. Karena kan rumah kontrakan kita kan karena habis digaramin gitu kan jadinya dipagerin gitu loh, ada pelindungannya. Jadi mungkin kalau gue ya asumsinya si Pak Ahmad ini mau menghancurkan pagernya itu dari bawah, jadi dari tanam sesuatu jadi biar ngancur gitu dari bawah tanah. Tapi untungnya udah segera kita bongkar gitu, jadi nggak kenapa-napa. Nah, dari situlah kira kita bisa makin yakin nih. Dari situlah kita kira makin yakin kalau memang si Pak Ahmad ini yang ngirim-ngirim gitu loh. Tapi belum, kenapa ya? Nggak tahu, gue juga nggak tahu kenapa dia bisa kayak gitu. Dan akhirnya si Nur ini kan matanya masih ditutup tuh, secara diam-diam, bukan secara diam-diam. Akhirnya setelah gue tahu si Nur ini matanya ditutup, kita ngobrol lah nih akhirnya sama orang tuanya. Maksudnya tuh gue kasih tahu ini tuh sebuah anugerah gitu loh, jadi jangan lo anggap sebagai kutukan. Dan siapa tahu lewat mata batinnya si Nur ini bisa menolong gitu loh. Kayak ada sesuatu yang aneh atau janggal, dia udah tahu gitu kan. Nah, udah tuh akhirnya si Nur mau lagi dilepas tuh. Dan ternyata menurut teman gua, badannya si Nur itu ditaruh sesuatu gitu. Jadi kayak ada batu ditaruh di punggungnya, dan itu yang nutup mata batinnya. Gua nggak ngerti gimana itu cara kerjanya. Pokoknya tuh ada batu aja, dan ditarik lah sama teman gue itu. Kenapa dia main batu mulu ya? Nggak tahu. Jadi tumur batu, ngobatin batu. Dia kayaknya terinspirasi sama Ponari deh. Iya, nutup mata batin orang pakai batu. Iya, makanya. Ya. Terus pas udah ditarik, si Nur kaget tuh karena dia ngelihat rumahnya si Pak Ahmad ini ada keluar kayak asap hitam gitu loh, yang mengelilingi rumahnya beserta rumahnya si Nur juga. Jadi kayak nyatu gitu loh. Oh, jadi kayak udah sama-sama dikepung oleh asap itu. Iya, itu asap itu asalnya dari si rumah Pak Ahmad itu. Tapi ini gaib ya maksudnya? Gaib. Kan gue waktu itu belum bisa ngeliat terlalu jelas, Puan. Jadi tuh gue ngeliat ya dari si Nur itu, dia kasih tahu. Nah, singkat ceritanya, lama-lama tuh hubungan gue sama si Pak Ahmad ini renggang. Kok bisa? Yang awalnya gue tuh selalu nyapa si Pak Ahmad, ternyata dia malah cuek. Setiap gue keluar gue menyapa begini, dia masuk lengos gitu. Jadi gue ngerasa kayak ini orang ngindarin gue nih. Gue nggak ngerti kenapa. Padahal awal-awal ya kita baik-baik aja gitu loh. Nah, si Pak Ahmad ini kan tipenya orangnya introvert ya. Jadi gue nggak pernah ngeliat dia tuh ngumpul sama tetangga, nggak pernah sama sekali.
Ya ngobrol ya sama lu doang mungkin kali Enggak. ya sama si Paling sama tetangga sebelah doang kan udah makin sini ngobrol sama, gak pernah ngobrol panjang sih sama gue sebenarnya dari awal juga paling cuma sekedar sapa menyapa. Tapi lama-lama dia kayak menghindari gua gitu loh Puan. Kayak gue keluar nih, gue mau nyapa pak gitu, dia kayak udah melengos aja ke dalam gitu loh. Jadi kayak nggak mau ngeliat muka gue, nggak tahu kenapa. Terus udah tuh singkat ceritanya, ada satu momen ketika gue lagi lewat, tuh gue pulang sore-sore menjelang maghrib lah, gue ngeliat kok tumben banget nih si Pak Ahmad ini sering banget nongkrong sama bapak-bapak yang ada di sana gitu loh. Dan jujur ya Puan ya, gue tuh ngerasa di sana gue dirasisin karena gue Cina sendiri di sana. entah karena apa ya. Iya, tapi gue ngerasa kayak gitu. Ini menurut gue aja feeling gue, karena setiap gue lewat tuh kayak orang-orang di situ kayak nggak suka aja sama gue. Padahal gue selalu nyapa gitu. Dan pernah tuh gue dapat omongan katanya, gue diomongin sama orang-orang sana katanya kok itu si Cina-Cina itu kok pulangnya malam mulu ya, kerja apa gitu. Nah itu si Cina-Cina itu asalnya dari si Pak Ahmad itu. Jadi gara-gara si Pak Ahmad ini nih yang ngedokterin orang-orang sana biar nggak suka sama gue. Jadi intinya dia seperti ya ngedokterin, ngegibah lah kayak maksudnya gibahin lu gitu. yang kenapa kalau misal gue pulang malam gitu karena memang gue dulu kontennya explore, gue pulang malam gitu kan. Kan mereka nggak tahu kalau gue kerjanya explore. Ya kan lama-lama itu jadi perbincangan orang-orang sana lah, dimana ketika mereka kerja gue tidur siangnya, ketika mereka udah balik istirahat gue malah ngalong gitu. Nah lama-lama gue kan nyaman nih sama omongan-omongan kayak gitu karena kedengeran di kuping gue sampai ke kuping gue juga. Bahkan gue orangnya nggak mau nyari ribut di tempat orang. Akhirnya singkat ceritanya itu gue memutuskan untuk baliklah ke Jakarta gitu, buat pulang aja lah. Lagi pula juga kontrak gue udah habis kan, gue cuma kontrak 6 bulan doang di sana, mutasi sementara doang sih. Jadi kan gue pulang ke Jakarta, tadinya si Nur itu nggak mau pindah, tapi karena dia udah ngelihat yang aura rumahnya nyatu sama rumah si Pak Ahmad itu dia juga takut. Berarti sampai saat lu pindah itu gangguan itu hanya sebatas sampai yang si batu ini ya? Iya betul. Batu dibongkar, tidak ada teror-teror lagi? Udah nggak ada teror lagi. Dan akhirnya setelah si Nur ini dibuka lagi mata batinnya, dia ngeliat si mamanya ini gimana? Yang lu lihat keadaan mamanya? Keadaan mamanya ya masih sama seperti awal, masih kesurupan juga, masih sering kesurupan, cuma nggak separah dulu gitu. Terus si Nur mungkin mikirnya gini, kalau misalnya gue udah nggak ada di sana, kalau mereka kenapa-napa mereka mau minta tolong sama siapa gitu loh, mereka juga takut. Itu. Apalagi si Nur itu udah lihat juga ya. Iya, nah terus sebenarnya gue pas ngelihat si Pak Ahmad itu lagi ngobrol sama orang-orang dari sana, gue melihat itu kayak ada suatu tali di kepala mereka tuh. Jadi kayak mungkin itu dipengaruhi kali ya sama si Pak Ahmad itu. Jadi kayak di kepala orang-orang yang lagi ngobrol sama mereka tuh ada tali-tali itu. Gue sih mikirnya si Pak Ahmad ini kan gak bisa menghancurkan pageran gaib yang ada ya. Jadi dia ngancurin itu biar gue tuh nggak betah ya, dengan cara dia ngedokterin orang-orang di sana. Jadi lu dibikin nggak betah. Pada akhirnya lu pindah dengan sendirinya. Gue pindah dengan sendiri tanpa karena harus dia war-war. Iya, gue pindah bukan karena gue takut sama dia, enggak. Cuman gue menghindari keributan aja pada saat itu kan. Ditambah juga kerjaan gue udah selesai di sana, mau ngapain lagi gitu. Gue pindah lah akhirnya, pulang gue ke Jakarta. Dan setelah pulang itu si Nur juga pindah dari sana, ternyata pindah ke kontrakan lain. Nah setelah jalan sekitar 2 bulan, gue kan masih kontak-kontakan tuh sama si Nur. Cuman waktu itu sempat hilang kontak karena dia handphonenya kenapa gitu, gue lupa. Terus ditambah juga handphone gue kan hilang tuh, nomor-nomornya semua, jadi ke restart. Gue ganti handphone waktu itu. Dan tiba-tiba dia ngubungin gue lewat Facebook. Dia bilang, kok apa kabar? Gue bilang baik, kamu sendiri gimana? Kabarnya baik lah, kayak perbincangan biasa lah gitu kan. Nanya-nanyain orang tuanya dia, kabarnya gimana. Terus gue nanya, sekarang kontraknya di mana, kayak gitu kan. Itu posisi gue lagi di rumah nenek gue, di kamar itu. Terus tiba-tiba si Nur ini cerita ke gue, katanya tuh, kok inget gak di sebelah aku ada anak kecil? Dia bilang, ingat.
si Aji itu, oh iya kenapa si Aji itu anak kecil, dia umurnya lebih kecil daripada si Nur ini, tetangganya juga. Jadi ini rumahnya si Aji, Nur baru rumahnya si Pak Ahmad. Nah katanya iya si Aji meninggal kok, katanya. Hah kok bisa, gue bilang, bukannya dia masih main, masih keliaran gitu loh, kok bisa meninggal, kenapa sakit, gue bilang gitu. Bukan, katanya meninggalnya itu secara tiba-tiba dan janggal katanya gitu kan. Diceritain lah tuh. Nah menurut si Nur, sebelum kejadian itu si Aji ini sama si Nur sempat dikasih makanan sama si Pak Ahmad itu, padahal sebelum-sebelumnya mereka nggak pernah kayak gitu. Suami istri itu ngasih makanan tiba-tiba banget ya. Iya, dan karena si Nur itu udah bisa ngeliat, jadi makanannya itu nggak dimakan sama si Nur, dibuang sama dia. Jadi tapi kalau si Aji dimakan makanannya. Oh, aduh. Nah ketika dia udah makan, gue nggak tahu itu beberapa, mungkin seminggu setelah itu atau beberapa hari ya, katanya sih Seninnya masih sekolah, Rabunya udah nggak ada, padahal masih main-main gitu loh. Terus katanya meninggal itu kayak orang kecekek, jadi lidahnya menjulur ke atas, matanya ke atas juga. Serem banget ya. Iya. Dan ketika si Nur cerita gitu kan, gue pengen keluar kamar ya. Jadi kamar nenek gue itu keluar langsung dapur gitu. Gue keluar ke kamar, gue kaget Puan, karena di depan itu ada sosok si Aji itu dateng. Kok kaget, Datang ke rumah nenek lu? Dateng. Karena gue nggak tahu, karena mungkin lagi diomongin apa gimana gitu. Dengan kondisi yang itu. tadi. Iya, lidahnya mundur ke atas, matanya ke atas, kayak orang kecekek. Dia nggak bisa ngomong. Ngeri banget ya. Iya, gue kaget, gue langsung masuk ke kamar kan. Akhirnya singkatnya gue sama si Nur ketemuan buat dengar cerita jelasnya gitu. Gue main lah ke rumahnya si Nur. Terus si Nur cerita, katanya tuh si Aji ini juga sempat datangnya si Nur, minta tolong gitu. Nangis arwahnya. Setiap si Nur balik ke kontrakan yang lama, kan dia masih ada barang-barang ketinggalan, jadi dia harus bolak-balik gitu kan, ngambil barang-barangnya lah yang tersisa gitu buat dipindahin ke kontrakan baru. Si Aji itu nangis sambil nunjuk ke rumahnya si Pak Ahmad itu. Terus pas gue ketemu sama si Nur, gue ngobrol-ngobrol, si Aji itu datang. Tapi karena si Aji nggak bisa ngomong, gue bingung dong. Gue bilang sama si Aji, lu ngomong, kalau iya lu bilang iya, enggak lu geleng-geleng aja sama gue, karena gue nggak tahu nih gimana cara komunikasi sama lu gitu. Terus intinya tuh si Aji ini dia ngasih ulang. Jangan gerak sambil garuk-garuk. Oke. Dan intinya si Aji ini ngasih sebuah gambaran ke gue lewat diberikan flashbacknya dia. Oke. Jadi ketika dia tidur, ada satu sosok yang datang dari arah platformnya dia, dan itu mirip banget sama sosok yang gerada duduk di atas platform kontrakan gue. Dan ketika dia ngelihat itu, dia kaget, dan tiba-tiba dia kayak nggak bisa bergerak, dicekek langsung sama sosok itu. Jadi dia cerita sosoknya itu nungguin. Dia cerita sosoknya nungguin. Itu ya gua minta tolong sama si Tony gitu loh. Ini gimana ini Ton? Ada sosok yang di belakangnya si Aji nih. Gue bilang gitu. Jadi ini Aji. Ini sosoknya kayak nggak mau jauh gitu dari Aji. Dan ketika Aji gue panggil buat komunikasi, si Tony itu nge-backup gue buat ngejaga, menghalangi si sosok wanita itu. Oh, jadi sosoknya wanita, tapi bentuknya aneh, badan kurus banget kayak ranting. Nah, terus gue bilang dong sama si Aji, gue nggak bisa nolong kalau kayak gini, gue nggak tahu. Intinya sih itu korban tumbal sih Puan. Jadi diambil untuk menyempurnakan ilmunya si Pak Ahmad itu. Kasihan si Aji. Dan tadinya memang si Nur ini yang akan dijadikan target, tapi karena udah keburu dibuka lagi mata batinnya, akhirnya dia selamat. Dan mungkin karena dia nggak makan juga kali ya, mungkin makanan itu adalah media untuk penanda mungkin. Iya, bisa jadi. Nah, dan gue bilang dong sama si Haji, ya udah sekarang gini, kamu cobalah kamu datanglah ke mimpi orang tua kamu komunikasi lewat mimpi, kasih tahu, gue bilang kayak gitu. Aku nggak bisa nolong kamu sampai gimana, gue bilang kayak gitu karena memang gue nggak ngerti, cuman gue doain aja gitu, gue doain biar tenang gitu loh.
Ya udah, setelah kejadian itu bener si Nur cerita lagi ke gue, katanya orang tuanya si Aji pindah dari sana. Setelah mengetahui itu mungkin udah didatengin kali udah ya. didatengin, Lewat mimpi. Akhirnya orang tuanya tahu dan milih pindah. milih pindah. Udah dari situ gue baru tahu gitu, oh ternyata bisa ya kayak gitu ya gitu. Dan itu gue baru mikir nih, oh si Ahmad itu ngerasa gue tuh menghalangi aksinya kali ya. Iya, makanya sejak awal ya dia berusaha lah untuk Nyerang gue. nyerang. Iya, karena dia ngerasa, wah ini target gue nih si Nur nih, tapi malah ditolongin terus. Target gue nih, mamanya udah jadi target gue, anaknya juga, tapi malah ditolong nih masih Cina-Cina ini gitu kali ya mungkin ya. Jadinya dia nggak bisa ngancurin gue, dia bikin orang-orang yang ada di sana tuh jadi benci gue, dan akhirnya bikin gue gak nyaman. Gue cabut dari sana. Ketika gue cabut kan kalau ada apa-apa gue juga nggak bisa nolongin kan. Makanya ketika lo cabut barulah dia Baru melancarkan kejadian, iya, aksinya. baru melancarkan aksinya kayak gitu sih Puan. Pengalaman yang gue alamin gitu loh. Jadi tapi setelah dari situ si Pak Ahmad itu berarti masih tinggal di sana atau gimana? Katanya sih udah pindah juga dia. Mungkin dia nyari korban lain kali, gue juga nggak ngerti. Bisa begitu ya. Jadi mungkin jangan-jangan dia juga tinggal di mana-mana nggak lama kali ya. Sejadi. Karena ya maksudnya kalau misalnya dia terus-terus kayak gitu di satu tempat kan orang akan jadi curiga. Curiga, dong, bener-bener kan? banget. Apalagi bisa dibilang kondisi terakhir dari korban itu sangat-sangat aneh dan tidak wajar ya. Bener-bener. Dan gue nggak tahu tuh sekarang, ya siapa tahu si Aji itu udah tenang lah ya. Juga nggak ngerti. Amin, ya. Ya kita sih, kalau gue sih ataupun teman-teman sekalian yang mendengar dan menonton cerita ini ya semoga almarhum Aji itu sudah mendapatkan tempat terbaik ya untuk saat ini. Makanya kita kalau dapat makanan dari orang gitu loh, tetangga, meskipun kita kenal, alangkah baiknya ya doakan dulu lah, jangan langsung dimakan gitu. Sebenarnya di mana aja sih? Dimanapun. Kecuali yang lu tahu itu dimasak sama nyokap lu gitu. Sekarang keluarga aja bisa kayak gitu Puan. Ya maksudnya kalau kita ngelihat sendiri nih dimasaknya ya masa iya sih gitu. Jangan salah lu, mereka punya amalan tersendiri ya. Emang bisa ya? Bisa lah, lu emang tahu orang lagi masak terus dijemput-nyebut apa dalam hati? Serem banget ya. Bisa kayak gitu, makanya kita kalau dimanapun kita dikasih makanan sama orang manapun, mau lu kenal, doa lah gitu. Tapi memang sebenarnya ketika mau makan itu memang wajib berdoa sih sebenarnya. Ada juga orang yang kagak doa langsung makan gitu kalau laparan. Maksudnya kalau kita bilang ajaran untuk berdoa ini kan dalam segala hal ya. Betul. Sebenarnya kita mau melakukan apapun, sesudah melakukan apapun itu harusnya berdoa. Bener, gitu. tapi kadang-kadang suka ada orang yang lupa Puan. Iya sih, mungkin udah lapar apa gimana. Bener, gitu. Makanya semoga sih dari cerita ini kita bisa sama-sama belajar teman-teman. Makanya jangan sampai kita dikasih makan sama orang tiba-tiba manut aja gitu kan. Kita kan nggak tahu itu makanan itu apa gitu loh. Terus hati-hati, intinya kayak gitu sih. Tapi ya memang serem sih karena maksudnya dari makanan ini juga selain karena makanan bisa untuk menghancurkan nih seperti itu, ternyata kan makanan ini juga kalau misalnya kita ke tempat-tempat di luar sebagai media untuk pesugihan juga kan. Ada yang kayak gitu. Gue juga pernah jadi, makan di tempat pesugihan, ngetes apa rasanya. ngetes yang bener-bener aja gitu, ngetes apa, ngetes motor kayak, ngetes apa, ngetes rem kayak. Ngetes doang sih, pengen tahu. Tapi rata-rata orang-orang yang pesugihan ya, tempat makannya, dia tahu loh orang-orang yang punya indra keenam, dia tahu. Oh ya? Iya, tahu dia. Bentar, jadi misalnya nih kayak secara random kita berdua datang gitu, terus katakanlah mungkin tempat itu ternyata dia make kayak gitu. Jadi ketika lu datang berarti dia bisa melihat dong? Ngelihat lah. Oh, nih anak bisa lihat nih. Iya, gitu. Mereka punya feeling juga, karena kan mereka namanya mereka pakai pesugihan ya, nggak mungkin juga mereka nggak bisa merasakan sosok itunya loh. Jadi mungkin jadi punya radar ya? Iya, jadi mereka tahu nih ada gesekan energi gitu. Oh. Cuma gue mau pura-pura bego aja. Tapi ketika lu makan di tempat yang ternyata pemiliknya ataupun tempat itu menggunakan itu, lu ngerasa ada yang aneh nggak dari perlakuan si pemilik usaha ini terhadap lu, atau mungkin secara aura tadi kan mungkin ada bentrokan kan, atau mungkin kadang-kadang mungkin lu kedapetan dia lagi curi-curi pandang ke lu, curi-curi pandang sih. ngerasa nggak nyaman. Iya, lebih curi-curi pandang sih, lebih ke curi-curi pandang. Mungkin antara bentrokan energi, atau mungkin juga kan kadang-kadang kalau orang kayak gitu ngeri-ngeri sedep. Bener. Ngomong ke siapa gitu kan. Bener. Aduh.
Jadi memang serem juga ya. Dan gue baru tahu nih ternyata menyempurnakan ilmu itu kan tadi kata lu menyempurnakan ilmu kan. Ternyata butuh sesuatu yang seperti tumbal juga. Iya. Gue kira cuman ya lu semedi gitu kan, atau lu melakukan ini. Ya kan seperti yang gue bilang, bukan tiap orang kan punya caranya beda-beda ya. Cara dia mungkin kayak gitu. Kita nggak tahu caranya tiap orang kan. Namanya kalau orang mau minta sesuatu yang instan kan, ya sih ada harga yang harus harga yang harus dibayar gitu. Ya berarti ini menurut gue ya serem sih, maksudnya kayak bahkan itu tetangga sendiri gitu kan ya. Ternyata dia datang ke situ memang punya maksud yang tidak baik. Iya, ya gue juga nggak tahu, mungkin dari Depok, dia beneran dari Depok apa bukan pindahannya kan kita nggak tahu. Kita dari tempat lain juga ternyata kayak gitu juga, who knows. Gitu Ya loh. nggak ada yang bisa tahu karena balik lagi kan tadi orangnya juga tertutup ya. Orangnya tertutup. Jadi kita juga, maksudnya lu juga nggak banyak mengetahui informasi Bener. tentang dia gitu. Mungkin itu aja sih pun yang gue bisa sharing ke teman-teman dan gue bisa sharing ke lu juga. Menurut kalian gimana nih ceritanya Kak Diki? Kalau gue pribadi sih, walaupun gue udah pernah denger cerita ini ya, tapi gue masih tetap ngeri gitu. Ada perasaan ngeri, merinding. Karena apa? Ini kan kita bisa juga kita yang mengalami ya. Jadi bukan nggak mungkin dialami sama kita gitu, sama siapapun di luar sana gitu. Sebenarnya bukan cuman tumbalnya sih, maksudnya lu kalau ada orang jahat misalnya, gue demen nih sama cewek ini nih, gue nyampe lah dari lewat makanan tuh bisa. Jadi makanan ini selain mengenyangkan perut juga bisa dijadikan media untuk orang baik. Betul, makanya harus hati-hati gitu. Memang ajaran agama tuh nggak pernah salah ya, untuk selalu diajarin berdoa. Betul. Supaya kita tuh terhindar dari hal-hal yang kurang baik. Betul. Nah, menurut teman-teman nih, kira-kira kalian juga punya nggak cerita yang sama seperti yang gue alami? Kalau misalnya punya, kalian boleh nih sharing-sharing di kolom komentar nih. Atau jangan-jangan ada juga nih yang kelakuannya sama kayak Kak Niki, ngetes tempat makan. Ada pesugihan gitu. Nggak tahu sih, gue nggak ngerti maksudnya kalau dirasa orang yang sensitif mungkin kan rasanya ya nggak seenak yang dirasain orang pada umumnya kan. Awal-awalnya rasanya enak Puan. Oh gitu? Kan dulu gue nggak terlalu ngerti kayak gitu-gituan, jadi ya gue makan aja gitu kan. Oke deh. Jadi memang seru banget lah ceritanya Kak Niki, seru dan menyeramkan gitu. Awal-awalnya tuh rasanya sama gitu kan, gue lahap gitu. Cuman pertamanya gue makan lahap nih ya kan, kayak nggak ada yang aneh gitu. Cuman gue punya feeling aja nih kayak tempat makannya kok kayak ada sesuatu ya gitu. Terus akhirnya ada yang bisikin gue doa gitu, doa dulu, jangan makan doang gitu kan. Akhirnya gue berdoa tuh, pas gue berdoa lah makanan jadi kayak basi anjir. Instan ya. Iya, terus gue bilang sama bapaknya kan, Pak ini bungkus saya deh. Terus gue supaya mereka nggak curiga, gue minta bungkus satu lagi gitu. Padahal itu cuma buat pengalihan aja. Oh jadi seolah-olah lu nggak jadi makan di situ dan lu nambah satu, jadi dua nih. Iya, 2 bungkus gue bawa, tapi setelah itu gue buang, nggak gue lanjutin. Terus gue tanya teman gue kasih tau teman gue kan, kata dia, nah lu baru tahu waktu pakai pesugihan. Si goblok kata gue. Oh sorry, berarti itu temen gue yang ngerekomendasiin ke tempat makan itu, tapi dia nggak ngomong kalau itu pakai pesugihan. Dan dia udah tahu tapi dia tetap makan di situ, itu sih yang lebih aneh. Iya, konyol, dia ngetes gue ngetes itu. Jadi saling tes-tesan gitu loh. Kalau udah tahu gue malah nggak akan mau lagi. Iya kata gue, di monyet, kata gue, lu udah tahu tuh kok pesugihan kenapa nggak ngomong? Iya gue pengen tahu aja kalau lu yang makan gimana katanya. Gitu. Agak lain emang. Pasti ada orang yang kirim salam mungkin. Monyet tuh. Kurang ajar. Oke deh teman-teman Cerita Malas, thank you banget nih udah mendengarkan cerita dari Kak Niki pada kesempatan kali ini. Jangan lupa nih untuk kalian selalu support Cerita Malas dengan cara tiapkan channel kita, di like, di komen, di subscribe, di share ke teman-temannya biar semakin banyak yang notice Cerita Malas. Betul. Dan juga Cerita Malas bertumbuh semakin besar bersama dengan Sobat Cerita. Amin. Oke, karena di luar udah hujan, jadi disuruh udahan juga. Oke deh,
Kalau gitu, oh ya, pada saat syuting kita udah mencapai 6.200 subscriber nih. Thank you banget teman-teman, karena dari awal kita cuma 200 perak, 200 biji. Sekarang tiba-tiba udah jadi 6.000 ya, kayak mimpi gitu loh. Duplikasi udah banyak sekali. Kaget nih, berarti memang pendukung Cermin Lawas bukan kaleng-kaleng nih. Mereka pengen banget kayak kita tuh berkembang tuh nggak? Mati loh. Ya,